Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Mentari Detanzil, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Istana Kepresidenan melaksanakan kirap bendera merah putih dan teks naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Monas, Jakarta Pusat ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam rangka HUT RI yang ke-79, pemerintahan Republik Indonesia melaksanakan kirap bendera pusaka dari Monumen Nasional menuju Ibu Kota Nusantara. Dalam perjalanannya, prosesi kirap mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat, salah satunya di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menggelar kirap bendera merah putih dari Monas, Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN yang dilaksanakan pada Rabu pagi. Informasi pertama pemirsa, dalam rangka HUT RI yang ke-79, pemerintahan Republik Indonesia melaksanakan kirap bendera pusaka dari Monumen Nasional menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dalam perjalanannya, prosesi kirap mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat, salah satunya di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Prosesi kirap bendera ini diawali dengan mengantarkan bendera dari Cawan Monas, Jakarta Pusat menuju Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. Rute kirap ini akan melewati beberapa tempat, adapun beberapa tempat antara lain Cawan Monas, Jalan Merdeka Barat, Sarinah, Bundaran HI, Cawang melalui Jalan Nontol, Komplek Halim, dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Di kawasan Bundaran HI sendiri turut diramaikan dengan antusias oleh masyarakat yang hadir. Banyak aktivitas yang dilakukan di sekitar kawasan Bundaran HI, mulai dari upacara bendera yang diselenggarakan di depan pos polisi Tamrin, pengiringan bendera merah putih di Bundaran HI oleh anak pramuka, serta diramaikan dengan penampilan gambang kromong khas Betawi. Acara kirap bendera pusaka dan naskah proklamasi menurut Sekretariat Negara disaksikan secara langsung oleh 30.000 warga masyarakat. Salah satunya perwakilan Abang None dari DKI Jakarta, Bang Wama dan Non Syifa. Mereka memberikan tanggapan positif serta harapan ke depannya terhadap masyarakat dan negara Indonesia. Untuk ulang tahun Indonesia yang ke-79 ini, kami harap sebagai Abang None Jakarta adalah semoga Indonesia akan lebih maju lagi. Dan juga kita dapat mengeluarkan apresiasi serta juga apa yang kita dapat lakukan dan kontribusi yang besar kepada Jakarta untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan juga saya harap kepada seluruh masyarakat di Jakarta agar lebih lagi untuk memajukan Indonesia, khususnya di lokal ataupun internasional. Oleh karena itu Indonesia akan maju, Nusantara baru Indonesia maju. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menggelar kirap bendera merah putih dari Monas, Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara yang dilaksanakan pada Rabu pagi. Dan dalam kegiatan ini pihak kepolisian mengerahkan ratusan personel untuk melakukan pengamanan hingga melakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute kirap bendera. Dalam rangkaian Hari Kemerdekaan RI ke-79 ini, sejarah baru tercipta karena tahun ini untuk pertama kalinya kirap bendera pusaka dan naskah teks proklamasi dilakukan dari Monas menuju ke IKN Kalimantan Timur. Adapun rute iring-iringan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi ini diawali dari Monas, kemudian Jalan Merdeka Barat, Patung Kuda, Sarinah, Bundaran HI,
Cawang hingga berakhir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pihak kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 747 personel gabungan untuk mengamankan jalannya prosesi kirap bendera merah putih dan teks proklamasi yang dipindahkan dari Monas menuju ke Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur yang berlangsung pada Sabtu pagi. Kegiatan ini berlangsung aman dan kondusif dengan proses pengamanan yang ketat oleh pihak kepolisian yang dilakukan secara humanis dengan tidak membawa senjata api. Itu karena ini kita per wilayah untuk Jakarta Pusat, mungkin dari Cawan Utara, kemudian Cawan Monas Utara sampai ke Bundaran HI. Pastinya ya, karena ini kegiatan ini kan kegiatan pertama kali, pastinya nanti banyak yang ingin menyaksikan kegiatan tersebut. Ya harapannya tetap aman, kemudian masyarakat juga lebih peduli dan menanamkan kecintaan kepada bangsa itu. Prosesi kirap bendera merah putih dan teks proklamasi ini disaksikan oleh ratusan masyarakat dari berbagai kalangan, dari anak-anak, remaja, hingga orang tua yang sangat antusias menyambut kedatangan iring-iringan kirap dengan mengibar-ngibarkan bendera merah putih sembari mengabadikan momen bersejarah tersebut menggunakan ponselnya masing-masing. Masyarakat juga mengapresiasi atas kinerja pihak kepolisian dalam menjaga keamanan saat prosesi kirap berlangsung. Jadi sih pas jalan ke depannya sih pengamanannya udah cukup ketat ya Kak. Jadi yang kayak turun-turun tuh udah nggak boleh tuh. Jadi pengawasannya sih ketat banget sih tadi. Iya. Semoga Indonesia semakin maju, semakin jaya. Semoga nanti di ulang tahun di tanggal 17 Agustus lancar semuanya. Saya lihat dari Polri sigap, aman, situasi terkendali baik lalu lintas maupun warga di sekitar Monas. TNI Polri, mantap! Untuk keamanan di Indonesia memang udah sangat bagus banget. Ya, kita juga sebagai masyarakat dan sebagai aparat juga sangat mendukung dan antusias untuk menyambutnya, dan kelihatan sekali mereka itu istilahnya gagah ya, yang sudah dipersiapkan tentunya. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia dan setiap peringatan HUT RI pada 17 Agustus, bendera ini dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Namun ternyata ada sosok penting di balik bendera kebangsaan Indonesia itu. Lantas bagaimana sejarah bendera merah putih yang juga dijadikan bendera pusaka ini, dan berikut informasi selengkapnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 tak lepas dari pengibaran bendera merah putih. Indonesia memiliki bendera pusaka merah putih yang usianya sama dengan Republik Indonesia yang akan memasuki usia 79 tahun. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih adalah bendera pertama Indonesia. Bendera ini dijahit oleh Fatmawati, istri dari Presiden Soekarno usai dirinya kembali ke Jakarta bersama keluarga setelah pengasingan di Bengkulu. Bendera jahitan Fatmawati ini kemudian dikibarkan pertama kali pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta oleh Latif Hendraningrat dan Sahut. Bendera ini merupakan salah satu simbol negara yang paling dihormati dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Menurut data dari Cagar Budaya Kemendikbud, bendera pusaka dibuat dari kain katun halus dengan jenis prisima untuk batik tulis halus, dengan panjang 300 cm dan lebar 200 cm. Rasio warna merah dan putih pada bendera adalah 2:3, dengan lebar yang merupakan 2/3 dari panjangnya. Warna merah pada bendera melambangkan keberanian manusia dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tanggal 19 Desember 1948,
ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, bendera pusaka sempat diselamatkan oleh Presiden Soekarno dan dipercayakan kepada ajudan presiden yang bernama Hussein Mutahar untuk menyelamatkan bendera ini. Hussein Mutahar mengungsi dengan membawa bendera tersebut, dan untuk alasan keamanan dari penyitaan Belanda, ia melepas benang jahitan bendera sehingga bagian merah dan putihnya terpisah, kemudian membawanya dalam 2 tas terpisah. Di pertengahan Juni 1949, ketika berada dalam pengasingan di Bangka, Presiden Soekarno meminta kembali bendera pusaka kepada Hussein Mutahar. Ia kemudian menjahit dan menyatukan kembali bendera pusaka dengan mengikuti lubang jahitannya satu persatu. Bendera pusaka kemudian disamarkan dengan bungkusan kertas koran dan diserahkan kepada Sujono untuk dikembalikan kepada Presiden Soekarno di Bangka. Pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno bersama bendera pusaka tiba dengan selamat di ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1949, bendera pusaka kembali dikibarkan di halaman depan Gedung Agung. Sehari setelah penandatanganan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda di Den Haag, bendera pusaka disimpan di dalam sebuah peti berukir yang diterbangkan dari Yogyakarta ke Jakarta dengan pesawat Garuda. Sejak tahun 1958, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 40 tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia, bendera ini ditetapkan sebagai bendera pusaka dan akan selalu dikibarkan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan di depan Istana Merdeka hingga tahun 1968. Akan tetapi karena kerapuhan bendera, pemerintah telah membuat duplikat dengan menggunakan kain sutra. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Dilansir dari Kementerian Sekretariat Negara, setelah tahun 1969, duplikat pertama inilah yang dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, bendera pusaka yang asli disimpan di Monumen Nasional karena sudah pudar dan rapuh. Duplikasi pertama Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya, hingga tahun 1984. Kemudian karena duplikat pertama telah usang, bendera pusaka pun diduplikasi kedua kalinya. Dan Sang Merah Putih ini berkibar selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Hingga tahun 2017, Sang Merah Putih hasil tenunan Ibu Fatmawati masih tersimpan di Istana Merdeka Jakarta. Namun, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2017, pihak istana bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian memindahkan bendera pusaka ke Monumen Nasional. Bendera pusaka ini dipindahkan ke ruang kemerdekaan Monas, menemani naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan peta Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, bendera Sang Saka Merah Putih pun telah berstatus sebagai cagar budaya nasional. Tim Liputan Polri TV. 15 anggota tim TVC Polri melakukan ekspedisi pendakian Gunung Kerinci dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Kami, tim TVC Kapolri, dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Polri selalu di hati. Merdeka! Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu
Kabak Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal hadir dalam pemutaran perdana film Tepatilah Janji. Film karya Garin Nugroho ini menurut Kabak Mitra dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum kepala daerah. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.